lagi dengan saya Rahmat Basuki. Kali ini saya kedatangan tamu sahabat saya lama. Beliau juga master dalam hal pusaka ini kelihatannya ini. Memang bukan kelihatannya, memang dia stylenya cuman di style Kinata. Sangat bagus, punya koleksi pusaka-pusaka Kinata, terutama Nogososro, pusaka yang sangat disayangi. Ini gimana Mas Haji? Alhamdulillah Bapak Rahmat. Udah berapa tahun kita nggak ketemu ya? Wah, kalau berapa tahunnya sudah lama. Sudah lama banget. Bukan di itunya. Saya itu hampir puluhan tahun sama jenengan. Iya, kita bersahabat sudah puluhan tahun. Kayaknya kita masih muda-muda banget waktu itu ya. Siap. Iya. Terus pusaka yang mempertemukan kita kembali. Iya, kita kembali. Oke. Ini pemirsa, karena tamu saya ini memang stylenya itu di Kinata. Dia sangat menyukai, mencintai pusaka-pusaka, terutama yang Kinata. Ini nanti kita bahas tentang hubungan antara pusaka, keris, bedok, dan ini di depan saya ini ada kapak candrasa. Oh ya Mas Haji, ini pusaka ini kan belum kita buka ya. Ya. Pusaka ini waktu itu berbarengan dengan ini dalam satu lubang. Waktu itu satu lubang dalam satu lokasi digali-gali ada kapak ini 2, terus beberapa benda yang lain dan 3 pusaka yang saya selamatkan, artinya yang saya mahari waktu itu dua kapak candrasa terus sama 1 pusaka Kinata ini. Mungkin ini yang membuat cerita-cerita dari saya mungkin ya, yang membuat Mas Haji tertarik dan ingin menyaksikan datang ke sini langsung. Ya pasti itu. Pasti. Monggo dibuka. Gini. Saya benar-benar pemirsa, ini satu kehormatan. Ini berteman lama, begitu beliaunya ini memang setahu saya jadi tidak banyak terekspos, tapi memang beliaunya koleksinya ini rata-rata pusaka-pusaka temuan seperti gitu. Nah ini di depan saya ini jenengan dulu aja yang buka, saya nanti yang karena Pak, saya lihat aja sudah satu kehormatan Pak Rahmat. Oh, ini bukan Kinata ini Pak Rahmat. Ini pusakanya. Wow. Subhanallah. Inilah. Kalau saya ya disuruh ini bisanya cuma melihat Pak Rahmat. Kenapa? Nggih. Ini kalau suruh menilai belum pernah lihat saya Pak Rahmat. Ya baru ini. Gitu. Ini bukan Kinata kalau ini kuning semua. Boleh nggak saya koreksi gitu tadi? Iya. Kinata ya. Ini bukan Kinata. Oh, bukan Kinata nggih. Ini kayaknya yang saya punya Kinata. Ini full ini Pak Rahmat. Kalau Kinata kan ada cacagori, ada motif. Ini full. Kalau boleh tahu untuk materialnya apa nih? Material. Gini. Ini saya amati untuk material dasar. Ini perunggu, tetap dalam ini perunggu. Mungkin sebagai otot ya, biar rancang bangunnya lebih kuat. Iya, rancang bangun biar kuat, nggak lembek. Terus ini full ini dilapisi emas. Iya, emas. Iya, logam mulia. Ini sampai peksinya juga terlapisi semua. Sampai peksinya. Jadi ini temuan darat. Kalau ciri-ciri temuan darat itu pasti ada beberapa yang istilahnya meledok gitu ya. Ada dorongan dari luar karena mungkin beberapa yang emasnya yang tipis itu pasti kedorong. Iya. Jadi ini kan ini ya jadi gini. Iya, agak bergelombang ya. Gitu ya. Oke, iya. Ini pernah waktu saya awal-awal saya dapat ini saya bawa ke tukang emas di Gesek itu ya. Oke. Ya saya gesekkan. Menurut si tukang emas, ini kadar emasnya sangat tinggi.
Wow. Iya, sangat tinggi. Ya mungkin kalau plate, istilahnya plate, kalau emas rendah kayaknya nggak mungkin nempel. Oh. Ya mungkin kayak gitu. Kalau boleh dikatakan berarti Pak Rahmat ini punya pusaka ini sudah benar-benar sudah ibaratnya ada tes untuk yang kuningnya ini Iya. logam mulia gitu. Iya, logam mulia. Nah, ini baru beli nggak saya ini baru Ah, megang monggo. nih. Nun sewu, Monggo, nun sewu. silakan. Ini pemirsa, ini ya kita apa ya, bukan mau ini tentang kita persahabatan ini lebih dari segalanya. Kenapa? Saya rasa ini Pak Rahmat, boleh tahu sudah berapa lama Pak Rahmat punya ini? Ya ini Ini sudah 2 tahunan lah. 2 tahun ya? 2 tahun. Iya. 2 tahun. Dan itu pun belum pernah saya keluarkan. Maksudnya kalau ada teman juga enggak Wow. pernah saya keluarkan. Ini baru pertama kali saya mengeluarkan ke sahabat saya ini. Terima kasih. Semoga apa namanya nanti ini bisa bermanfaat banget ini ilmunya sama. Ini gini pemirsa ya. Saya jujur aja. Kalau lihat dari look-nya, look 3. Di sini ada kembang kacang. Memang apa namanya ada lambe gajah juga. Ini jalennya kayaknya ada, cuman sudah aus ya Pak Iya, Rahmat ya. sudah aus. Jalannya ada tetap. Terus ada sogokan rangkep. Yang paling terpenting lagi pudak sategalnya nih Pak. Iya, pudak sategal. Ini satu komposisi karena gini, setahu saya sendiri juga masih pemula ini pemirsa. Jadi harus belajar ke sahabat saya ini. Jadi bener nggak ya kalau nggak semua keris itu ada kayak dikasih pudak sategal gitu Pak Rahmat ya? Iya, enggak semua keris berpudak sategal. Gitu nggih. Jadi ini sudah dari logam mulia, ada pudak sategal, dan looknya ini juga menurut saya si empunya ini 3 itu jangkung ya? Iya, jangkung. Jinangkung. Mungkin dulu yang punya ini doanya komplit ini Pak Rahmat. Jadi mudah-mudahan Pak Rahmat ini juga semuanya dimudahkan, ya kan? Seperti halnya apa ini sang empunya waktu itu memberikan apa doa dan juga keinginan si pemilik pusaka yang pertama ya, apa yang punya pertama kali ini Pak Rahmat. Dan ini condong lelehnya juga juga ekstrim, termasuk ekstrim. Ya, ini pemirsa nggih, mohon maaf ini saya jadi agak mupeng. Jadi yang condong lele bagi pemirsa mungkin yang belum akrab dengan istilah itu, mungkin kalau yang lebih senior atau yang sudah lama mengenal pusaka sudah akrab lah dengan istilah condong lele. Jadi dia itu yang dimaksud condong lele kan dari ibaratnya dia punya itu kemiringannya, sudut kemiringan itu derajatnya itu, dan dia yang mungkin istilah yang Pak Rahmat tadi itu ekstrimnya itu nggak semua itu kayak merunduk kan gitu ya. Merunduk. Wah, komplit banget ini Pak Rahmat. Yang punya ini walaupun kayak gini, kalau jadi condong lelenya orangnya nggak sombong juga. Jadi ini yang saya boleh ini ke apa namanya, ke pemirsa kayak gini. Ini saya agak mupeng ya, nggak apa-apa ya. Jadi di sini ini bisa dikatakan apa namanya kuningnya itu loh. Nampak nggak ya kalau dari jarak nampak ya? Oke, ini tadi kayak gini. Nah, ini kuning di sini nggak umum kadang kayak emas yang aneh Pak. Nggak kayak emas zaman sekarang, kuningnya beda. Ini emang kuningnya beda. Jadi kilaunya ini berbeda ya. Ini waktu ditemukan sampai sekarang juga nggak saya bersihkan yang berlebihan, cuman saya cuci ya sudah seperti ini. Ini belum nggak pakai poli-poli itu nggak boleh Pak Rahmat ya? Oh, nggak boleh. Terkikis. Iya, terkikis. Kita sayang ya nanti kalau terkikis. Jadi waktu itu ditemukan kan penuh dengan tanah ya. Awal mula. Iya, awal mula saya cuci. Begitu saya cuci terus saya kasih sikat untuk gigi itu, saya bersihkan, saya pakai sikat gigi sudah seperti ini. Pak Rahmat, untuk perlakuan yang temuan darat sama apa namanya sungai itu beda nih? Ya beda. Apalagi kalau untuk yang logam beda gitu ya, kan logam yang kayak gini ini lebih. Ada sih teman katanya apa itu biar lebih berkilau dikasih cairan apa gitu kan gitu. Saya enggak. Saya biarkan alam natural. Iya, natural. Jadi gini Pak Rahmat. Ya nanti apa namanya request saya next time ke apa namanya
waktu dan kesempatan yang lain bikin ini Pak Rahmat, apa namanya, tentang yang ini, membersihkan khusus yang ini gitu, gimana? Oh Pak? iya Menarik iya itu Pak iya Rahmat, gitu. iya, sangat Terus saya menarik. juga belajar juga nih, pemirsa mungkin kan enggak semua ini kan yang punya seperti ini, dan yang mohon maaf jujur aja kuningnya ini ya mungkin bisa dilihat ini, kalau logam mulia ya mau ndak mau kilaunya ini, cuman ini kuningnya kalau menurut saya ya beda gitu kan, seperti yang nampak saya punya kinata keris di rumah itu ada beberapa, ini sangat beda, padahal jauh di situ. Ini kembali lagi menarik Pak Rahmat. Iya. Ya, tadi jenengan mengulik atau membahas tentang Dongso jauh sebelum ada pusaka-pusaka Iya. ya itu ini sudah ada loh Pak Sudah Rahmat. ada lo, ini yang membuat kita gimana ya, apa itu artinya, mematahkan beberapa teori yang selama ini akan gitu ya. Sama ini medoknya ini. Iya, Ini tampak kan berarti bentuknya kayak gitu. bawa pusaka-pusaka tua nih. Iya, ini pusaka pemirsa. tua. Jadi uniknya di sini dan dia memang yang lebih ininya kan, kalau saya sebenarnya ada keinginan untuk melihat peksinya, tapi itu bukan hal yang itu konyol kan. Ya ada serah, tapi Pak Rahmat tadi bilang ini nggih Pak Rahmat, bawahnya juga semua kayak Iya, ini. semua kayak gitu. Wow. Ini apa namanya, mudah-mudahan suatu saat saya bisa ketularan dengan sahabat saya ini punya kayak gini. Ini impian pemirsa mungkin bisa apa namanya nyimak lebih detail nanti, mungkin request dari saya Pak Rahmat tentang gimana cara perawatan ya. Perawatan Iya, sama itu yang khusus pusaka ini ya Pak Rahmat ya. Ini request saya nggih. Boleh dong nggih. Oke pemirsa, ini wow, sangat wow banget ini. Ini channel Telata Wilwatika ini, apa namanya, sahabat saya ini mungkin salah satunya buat pembelajaran dan juga apa ya, edukasi banyak. Iya. Mohon maaf, terima kasih Pak Rahmat. Demikianlah teman-teman obrolan kita dengan Mas Ayi, karena tadi sudah kita diskusi, kita sharing, dan masukan dari Mas Ayi juga sangat bermanfaat buat saya. Jadi mungkin nanti saya sangat memperhatikan dan saya buat videonya bagaimana cara merawat pusaka ini ya. Nggih. Ini yang sebenarnya belum terpikirkan oleh saya, tapi masukan ini sangat bermanfaat nanti juga untuk kita semua ya, kita semua. Oke, karena waktu dan tempat ini mungkin sangat mendesak, mungkin Mas Ayu juga ada keperluan yang lain, ataupun kita perlu diskusi sendiri tanpa ada kamera. Oke, saya akhiri sekian dulu. Salam budaya, salam benda-benda bersejarah, dan salam benda-benda bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.